apakah Lazis Nu cuma memikirkan yang cari yang miskin-miskin gitu nanti kita bantu atau bagaimana Pak? Lazis Nu itu. Lazis Nu sendiri itu kan mengumpulkan dana dari zakat infak sedekah. Nah, kalau berbicara zakat infak sedekah, maka penyalurannya adalah asnaf. 8 asnaf. Yang 8. Ada fakir miskin, amil, ghorim, ibnu sabil, fisabilillah, gitu kan? Ya, basis datanya adalah 8 asnaf itu gitu loh. Iya. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yuma Akadagasan Air Lambang di KK Jaladupa, kabar kampus Jogja lantai 2 menyapa. Nah, kali ini kita ditemani oleh narasumber dari Lazis Nu DIY, yaitu Bapak Mambaul Bahri. Selamat datang Bapak Mambaul Bahri di Stayan Podcast Yogyakarta ini. Oke, terima kasih. Bapak di sini kegiatannya habis dari kegiatan apa ini Pak tadi? Tadi dari pagi, saya itu jam 9 berangkat dari bawah, tapi kami melakukan survei dulu ke wilayah Saptosari. Di desa Pelanjan. Di situ ada titik kemiskinan ekstrim. Kemiskinan? Iya, titik kemiskinan ekstrim. Pelanjan? Iya, di daerah Pelanjan. Jadi kami punya program di sana untuk pengembangan pertanian. Karena saya tanya tadi melalui apa itu yang perangkat desanya, yang sekretarisnya itu Pak Care ya. Pak Care itu 95% warganya itu adalah petani. Ya, dari 1.400-an hektar itu 1.100 itu adalah lahan pertanian. Itu pertanian apa berarti Pak? Pertaniannya macam-macam, dia komoditasnya dia hanya menanam pada saat musim penghujan saja. Jadi padi, ketela, kacang, sama jagung. Hanya 4 jenis ini yang ditanam di sana. Tapi hanya mengandalkan pada saat musim hujan dan tapi bisa tanam sampai 3 kali. Nah, karena di situ ada titik kemiskinan ekstrim. Ini data kami dapatkan dari Bapeda DIY. Lalu kita menindaklanjuti dalam bentuk program. Nanti program kami itu di bidang ekonomi, yaitu pengembangan pertanian. Iya. Itu program baru berarti atau sudah ada? Ini program dari Lazis Nu DIY untuk di kawasan Pelanjan ini baru pertama. Tapi di kawasan lain? Di kawasan lain kami jadi gini. Di DIY ini ada isu kemiskinan ekstrim. Di daerah Pelanjan di DIY. Di DIY itu ada isu kemiskinan ekstrim. Ada 15 titik kemiskinan ekstrim tersebar di 4 kabupaten. Termasuk salah satunya adalah di Gunung Kidul, yang ditentukan wilayahnya ada di daerah Desa Pelanjan. Itu tadi. Nah, di situ kami bersama-sama sih dengan Basnas, dengan lembaga zakat yang lain gitu loh. Tapi kemudian kami fokus untuk di sini, kami coba fokus di bidang pertanian. Kenapa pertanian? Ternyata tadi saya cek melalui perangkat desanya 95% penduduknya adalah petani. Maka faktor pertanian ini nanti yang saya kira juga akan memiliki daya ungkit yang cukup signifikan kalau ini bisa dikembangkan. Nah, dari program itu apa yang mau dikembangkan Pak dari pertanian? Apakah cara bertaninya atau bagaimana? Bisa dari sisi cara pertaniannya yang selama ini konvensional. Kita akan mengundang kita akan mengundang akademisi dari luar. Kemudian dari sisi fasilitasi, misalkan selama ini tadi saya tanya juga ke sana. Bagaimana terkait dengan pupuk? Selama ini juga ada persoalan dengan pupuk. Pupuk itu kan mahal kan? Pupuknya mahal. Yang kedua, pupuk bersubsidi tidak mencukupi. Iya. Dia hanya mencapai paling 40-50%. Nah, kekurangannya bagaimana? Maka ini yang kemudian kita akan coba gali,
kita akan coba carikan solusi bagaimana soal pupuk ini bisa tercukupi. Itu yang pertama. Yang kedua, soal skill kemampuannya. Pertanian yang selama ini misalkan hasilnya berapa sih? 1 tahun misalkan hasilnya dapat ketela 100 ton. Bisa nggak ini kita coba dengan metode baru supaya hasilnya bisa 120 ton dan lain seterusnya. Kira-kira itu yang sedang kami rancang setelah mendapatkan data tadi dari Pelanjan tadi. Oh iya, emang tidak hanya sekitar Pelanjan juga, kayak kan di Gunung Kidul saya di Kanigoro. Di sana juga sebenarnya petaninya juga mayoritas petani sama nelayan. Nah di sana emang masih menggunakan konvensional gitu, belum ada gitu. Itu karena kebetulan kalau di Pelanjan ini menjadi salah satu titik kemiskinan ekstrim yang dimonitor oleh pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Maka ini juga menarik untuk kita kerjakan di sana gitu loh. Karena begitu ini nanti kita kerjakan, targetnya ini 3 tahun selesai. Oh 3 tahun? Ya, ketika 3 tahun selesai, daerah ini yang warnanya awalnya ini menurut peta berwarna merah. Harapannya bisa menjadi hijau gitu loh. Oh begitu. Terus nanti langsung Lajisnu juga ke tempat lain juga atau bagaimana? Pasti. Kita akan mencari informasi juga terkait wilayah-wilayah yang memang perlu mendapatkan sentuhan dari Lajisnu ya, untuk bisa mengembangkan dari sisi ekonomi. Oh iya begitu. Jadi di situ kan isunya kan macam-macam ya. Ada isu stunting, kemudian isu pertanian, isu kemudian RTLH rumah tidak layak huni dan lain sebagainya. Lah kami mengambil di sisi pertanian, kenapa? Karena tadi mayoritas adalah petani. Maka ketika ini kemudian bisa kita ungkit, maka sektor-sektor lain juga pasti akan terpengaruh. Stuntingnya pasti akan berkurang, RTL-nya juga akan berkurang. Kan begitu. Termasuk nanti juga pendidikannya juga menjadi lebih terjangkau. Jadi arah kami ke situ gitu loh. Oh iya begitu. Nah, berhubung arahnya kan ke pertanian itu tadi, Lajisnu. Apakah Lajisnu cuma memikirkan yang cari yang miskin-miskin gitu nanti kita bantu atau bagaimana Pak? Lajisnu itu. Lajisnu sendiri itu kan mengumpulkan dana dari zakat infak sedekah. Nah, kalau berbicara zakat infak sedekah, maka penyalurannya adalah asnaf. 8 asnaf. Oh, yang 8. Ada fakir miskin, amil, ghorim, ibnu sabil, fisabilillah, gitu kan? Ya, basis datanya adalah 8 asnaf itu gitu loh.